Hai guys, kembali lagi di channel Andrea Farens. Dan pembahasan kali ini adalah seputar pengereman, dimana sebelumnya kita sudah belajar bareng-bareng ya 4 komponen penting dari pengereman sepeda motor. Hari ini kita bakalan mau bahas satu komponen, dimana komponen ini yang menurut aku paling penting ya, yaitu master rem. Dan ini bakal kita bedah penggunaan master rem untuk sepeda motor. So guys, kalian yang sudah bermain motor pasti tahu dong master rem itu apa ya. Master rem itu kurang lebih seperti ini. Dan ternyata master rem itu ada dua jenis, yaitu ada yang namanya non radial atau biasa disebut dengan aksial, dan juga radial. Apa sih perbedaannya itu? Nah, kita bakalan belajar barengnya di sini. Kalau aksial atau non radial, atau ya udahlah kita sebutnya aksial aja ya biar kepanjangan, yaitu master rem yang bisa dibilang kurang lebih kayak standar pabrikan atau dari aftermarket yang menyerupai seperti standar pabrikan, di mana posisi pistonnya itu ke samping. Maksudnya gimana? Oke, aku tunjukin. Seperti yang kalian lihat, ini adalah master rem standar ya, dimana pistonnya itu ke samping, tidak lurus seperti ini ya. Ini adalah tipe aksial, jadi kalau kita rem, dia tuh bakal neken ke sana. Nah, ini artinya adalah aksial ya. Seperti kalian lihat, ini memang standarnya kayak pabrikan. Jadi kenapa aku bilangnya standar pabrikan? Supaya lebih gampang ya, walaupun memang di aftermarket juga ada. Contohnya adalah yang ini ya, ini mereknya Nissin, biasanya dipasang di motor gede juga sih, antara CBR Super 4 atau Kawasaki ER6 ya, atau mungkin ada beberapa juga yang lainnya. Nah, ini dia pistonnya ke samping. Kemudian tipe radial adalah ini yang biasanya disebut dengan master rem racing ya. Wah, kalau sudah master rem racing tuh kayaknya sudah kebayang kayak apa modelnya ya. Yaitu posisi pistonnya itu menghadap ke depan ya. Ini dia contohnya. Kalau yang aksial itu kan pistonnya dia ke samping. Nah, ini dia ke depan, atau kita bilangnya adalah tegak lurus. Jadi ya ini kalau ditekan, nah ini pistonnya bakalan ke bawah nekennya. Nah, ini yang disebut dengan radial. Dari segi kualitas, radial diklaim punya pengereman yang lebih baik daripada aksial, sehingga hasil pengeremannya pun lebih maksimal. Karena aku sendiri pun sudah membuktikannya ya, karena motorku adalah NMAX, itu kan ya master remnya juga standar tipe aksial yang piston mengarah ke samping. Kemudian aku ganti dengan yang radial. Aku pernah pakai yang Brembo, pernah juga pakai KTC, dan memang sekarang ini masih KTC juga, dan kedepannya mungkin pakai merek lain mungkin ya. Tapi yang jelas sampai saat ini aku pakai KTC yang seperti ini. Dan ini bener-bener pengeremannya tuh enak banget. Tapi kalau dari segi harga, aksial itu memang lebih murah daripada radial. Yang intinya adalah radial lebih mahal daripada aksial, ya kebalikan doang sih. Tapi memang seperti itu. Ada kualitas, ada harga tentunya. Untuk ukuran piston itu sebenarnya setahuku ya ada sekitar 6 ukuran ya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang lebih dari 6 itu kalian bisa komen di kolom komentar ya. Untuk ukuran standar setauku adalah 12,7 mili. Itu pun juga pemakaiannya pada bener-bener basic banget ya, alias standar banget, dimana pemakaiannya hanya pada single disc atau disc tunggal, dan kalipernya pun juga kaliper standar. Lalu untuk yang aftermarket atau yang lebih besar itu biasanya ada ukurannya 14, 15, dan 16. Dan itu pun juga pemakaiannya pada single disc brake atau cakram tunggal, tapi kalipernya bisa digunakan sebanyak 4 piston. Lalu ada ukurannya 17 dan 19 ya. Ini khusus untuk moge-moge atau motor yang punya pengereman double disc atau cakramnya ganda, dan kalipernya itu bisa menggunakan 4 piston kali 2 dengan total 8 piston tentunya. Lalu pasti akan ada pertanyaan, bagaimana kalau kita pakai master rem standar tapi kalipernya besar? Jawabannya adalah pengereman jadi lebih blong atau pengeremannya kurang maksimal. Tapi sebaliknya, gimana kalau master remnya gede banget sampai ukuran 17 atau sampai 19 tapi kalipernya standar? Jawabannya adalah terlalu pakem ya. Jadi
dipencet dikit aja itu sudah bisa ngerem. Nah, sebenarnya terlalu blong atau terlalu pakem itu berbahaya juga ya. Kalau terlalu blong, ya ngeremnya jadinya ngelongsor. Tapi kalau terlalu pakem itu kalau orang yang nggak biasa jadinya kayak pek. Nah, gitu loh. Ngerti ya? Jadi kayak bisa nungging gini kan bahaya gitu loh. Jadi ya tergantung sih ya pemakaiannya, ada aturannya juga. Untuk jenis tabungnya atau reservoirnya itu sebenarnya cuma ada dua ya, yang terpisah dan yang menyatu. Nah, kalau yang menyatu itu kurang lebih seperti ini ya. Memang kayak bawaan standarnya, kayak kotak gini ya, standar kotak. Atau ada juga yang modelnya itu oval. Sebentar ya, aku ambilin dulu. Ini adalah contohnya yang oval ya. Ini ovalnya cukup besar. Lalu ada juga yang modelnya oval kecil seperti ini ya. Jadi ini yang contohnya adalah tabung master rem atau reservoirnya yang menyatu. Kalau yang terpisah ya kurang lebih seperti ini ya, yang kayak mereknya KTC, kemudian ada mereknya Brembo, dan masih banyak merek lainnya ya yang terpisah seperti ini ya. Ini memang yang paling dicari oleh anak muda ya, karena kan ini racing banget gitu loh. Lalu ada juga yang versi tabung besar gini ya, atau istilahnya yang anak-anak zaman sekarang itu adalah tabung big atau di-upgrade ke tabung big ya, kurang lebih seperti ini. Kalau aku sekarang ini makainya adalah yang merek KTC yang sudah di-upgrade menjadi tabung big ya. Nah, kalian yang belum tahu pembahasannya itu bisa nonton di sini. Aku dulu sudah pernah bahas dan hasilnya memang ya kalau dari pengiriman jauh lebih baik daripada pengiriman standar ya, atau bisa bilang aksial, karena yang aku pakai KTC itu tipe radial. Kemudian untuk dari tabungnya ya itu hanya semacam kayak looknya aja lebih keren, lebih racing gitu ya. Walaupun memang aku lebih suka tabung kecil, tapi kalau tabung besar tuh ya kalau dari look oke lah. Lalu apa sih keuntungan dan kerugian pakai tabung yang menyatu dan terpisah ya? Sebenarnya sih kalau dari segi penampilan loh ya, segi penampilan, yang modelnya yang menyatu seperti ini itu kelihatannya lebih kalem, lebih apa bisa dibilang ya, kayak polos gitulah ya, nggak terlalu mencolok norak gitu segala macem. Tapi kalau yang modelnya dia terpisah seperti ini atau yang model seperti ini ya, ini kelihatannya tuh lebih racing, lebih apa ya, kelihatan lebih keren, lebih mencolok gitu lah. Modelnya kurang lebih seperti itu. Jadi ya kalau anak-anak zaman sekarang itu memang lebih suka yang model seperti ini. Walaupun memang yang orang tua juga ada beberapa yang suka sih. Kalau misalnya kecelakaan, yang model tabung menyatu ini biasanya sih ya tabungnya retak atau pecah ya, ini harus diganti secara keseluruhan karena ya memang nggak ada spare partnya kalau yang seperti ini. Tapi yang kalau model tabung, misalnya tabungnya ini retak atau dicuri atau ya apa sih itu memang lepas atau gimana ya, ini masih bisa diganti dengan yang aftermarket. Mungkin yang tabung big seperti ini atau tabung kecil juga bebas, kalian tinggal memilih masalah ukurannya. Jadi sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan antara pemakaian tabung yang menyatu dan tabung yang terpisah. Jadi bijak-bijak aja kalian memakainya, kalian masangnya itu kembali ke selera masing-masing dan tujuan fungsinya. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren, sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.